perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal sebanyak kurang lebih 1.800 karyawan. Pekerja formal yang di PHK ada 375.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang yang terdata secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakukan validasi datanya. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saya sudah dirumahkan. Ya. Terus mereka enaknya masuk. Ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Setelah kita sepakati untuk menunda, bahkan menolak untuk kedatangan tenaga kerja asing, kita juga akan memanggil pihak Virtu untuk menjelaskan kepada pemerintah daerah dan DPR tentang tenaga kerja yang lokal itu dirumahkan, sementara yang dari luar mau didatangkan. Polemik isu kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina kian bergulir. Terlepas dari sejumlah aleg DPRD Provinsi Sultra yang sepakat menolak, kecaman penolakan santer di kalangan aktivis Ornop atau organisasi non-politik Sultra. Salah satunya datang dari mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Kendari, Bram Barakatino. Aktivis pegiat lingkungan hidup itu mengungkapkan, terlepas dari jadi atau tidaknya TKA asal Cina dengan jumlah 500 orang itu berhasil masuk Sultra ataupun tidak, niat datang saja sudah sangat melecehkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Ia mengatakan, seperti diketahui bersama, di tengah situasi bangsa Indonesia sedang pilu-pilunya tenggelam dalam duka bencana pandemi COVID-19, pemerintah malah membuka ruang terkait kedatangan TKA Cina tersebut. Hal ini sudah sangat keterlaluan. Di sana itu perusahaan tidak mau kita tanggapi. Saya sebagai bupati kemarin didesak oleh tokoh-tokoh masyarakat, karena masyarakat ini tidak mau dengar bahwa orang itu aman dari Jakarta atau dari pusat. Dorang menginginkan kepada pemerintah setempat. Saya mau jelaskan bagaimana, karena Perda nomor 13/2018 ini tidak ditanggapi, apalagi suatu produk hukum. Situasi yang mulai tidak baik-baik saja ketika pemerintah memaksakan karantina seluruh rakyat, membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial. Diam-diam ada warga asing yang mau dimasukkan ke Indonesia. Parahnya lagi, warga negara asing ini adalah negara asal muasal sumber malapetaka dunia saat ini. Kondisi ini sulit menjelaskan sikap pemerintah yang super sibuk dengan COVID-19 dengan pembatasan aktivitas sosial sana-sini, benar-benar karena sikap peduli kemanusiaan. Sebab kondisi ini jika dikaitkan dengan akan masuknya TKA Cina 500 orang itu sangat kontras. Kalau kita mendukung kebijakan Pak Bupati ya terhadap investasi ini, artinya begini, kalau ada tenaga kerja yang masuk, itu sudah disampaikanlah ke pemerintah supaya pemerintah tidak resah, masyarakat tidak resah. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saya sudah dirumahkan, terus mereka enaknya masuk. Ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA. Kita satu bahasa dengan pemerintah, satu bahasa dengan Bupati Konal, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kita menolak. Kita menolak. Kita menolak yang 500 TKA. Pihaknya khawatir kesibukan COVID-19 ini mulai ditumpangi kepentingan kotor yang bertujuan mengamankan gerak bisnis segelintir elit politik. Menindaklanjuti terkait akan masuknya TKA asal Cina ini, Bram mempersiapkan gerak massa besar-besaran dan program kampanye publik
dengan mosi ketidakpercayaan terhadap PSBB dan social distancing. Ia mengaku dirinya punya pengalaman cukup berurusan dengan TKA Cina. Pada 2016 lalu, ia hampir dipenjara akibat buntut dari aksi massa yang sempat memblokade TKA Cina tujuan Enip Morowali. Saat ini, dirinya masih dengan kemarahan yang sama. Ini adalah soal moral, ini adalah soal harga diri. Menurutnya, masyarakat saja yang sudah mau mati kelaparan akibat kurung diri di dalam rumah mengikuti saran dari pemerintah. Lantas, ternyata diam-diam pemerintah malah mau membawa TKA Cina. Ia menganggap ini adalah lelucon model apa. Kalau tetap dipaksakan, maka pihaknya bakal mencegah hal itu dengan segala upaya, walaupun harus perang sekalian. Bram juga menekankan Kakanwil Hukum dan HAM Sultra, khususnya Divisi Keimigrasian serta Imigrasi Kelas 1A Kota Kendari, agar tidak menganggap remeh persoalan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sewaktu-waktu bisa saja jenuh dengan kesabaran dan berganti beringas akibat sikap tebang pilih seperti ini. Untuk diketahui, kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat. Kecaman dan penolakan secara tegas digalakkan berbagai elemen. Tak mau ketinggalan, pucuk pimpinan daerah, yakni Gubernur Sultra Ali Mazzi, juga menegaskan akan menolak. Kemudian kemarin, Rabu 29 April 2020, juga DPRD melalui rapat paripurna memutuskan untuk menolak masuknya TKA di Bumi Anwa. Semua sudah sepakat menolak, tinggal bagaimana ketegasan pemerintah dalam hal ini. Kementerian Ketenagakerjaan RI merespon hal tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan dua perusahaan nikel. PLT Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Aris Wahyudi menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1 huruf F, di mana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi COVID-19. Menurut Aris, pemerintah harus satu bahasa, harus ada kepastian hukum yang artinya mereka boleh masuk. Sekitar 500 TKA itu akan bekerja di dua proyek strategis nasional. Pihaknya dari sisi legalitas juga tidak bisa menolak. Aris menyebut Kemenaker tidak serta-merta menutup mata terhadap urusan kesehatan di lingkungan industri Konawe dan masyarakat umum di daerah tersebut. Ia telah menyampaikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Sultra agar persetujuan izin kerja ratusan TKA asal Cina itu diikuti pelaksanaan protokol COVID-19. Para pekerja itu harus dipastikan bebas COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan sehat dari otoritas setempat. Mereka juga harus bersedia dikarantina selama 14 hari begitu tiba di Indonesia. Kabar datangnya 500 TKA asal Cina ini juga ditanggapi oleh sejumlah politisi. Mereka turut menyuarakan penolakan. Salah satunya politisi PKS Tifatul Sembiring yang meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan kedatangan TKA tersebut pada akun Twitter. Dalam akun Twitternya, Tifatul menuliskan, warga negara Indonesia diminta disiplin untuk di rumah saja saat PSBB, dilarang mudik, tidak boleh naik pesawat, diancam penjara dan denda jutaan rupiah. Tetapi, bagaimana dengan situasi TKA yang diizinkan masuk ke Indonesia? Ia ingin penjelasan dari Jokowi. Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, menyampaikan jika dirinya mendukung untuk menolak datangnya 500 TKA asal Cina ke Sultra. Ia menuliskan, sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA Cina di tengah pandemi COVID-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tak ada pekerjaan atau buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu?
Hal ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina, apalagi dari negara sumber virus corona. Dukung Pak Gubernur, begitu tulisnya.